106 Dia Tirta Smart Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smartizen. Back again Ica here, nemenin Smartizen barengan sama Kumadai. Kumpul jelang maghrib dakwah Islam, yang pastinya nemenin Smartizen sampai jam 7 malam nanti. And as the opening of the show, alangkah lebih baiknya mari kita awali dengan bersalawat barengan sama Senada. Jika surga dan neraka tak pernah ada, dari Krisya featuring Ahmad Dhani. Waduh, ini sore-sore udah di reminder nih sama Ahmad Dhani sama Krisya ya, Smartizen ya. Nah, sekarang juga Ica mau kembali lagi merefresh dulu nih Smartizen. Obrolan kita minggu lalu, Selasa minggu lalu kan kita lagi ngomongin seputar kaulan sadida gitu ya, tentang adab berbicara di dalam Islam. Nah, kemarin juga disampaikan oleh Pak Husnan kalau misalkan kaulan sadida itu ada banyak apa ya istilahnya versionnya gitu. Nah, makanya hari ini kita akan membahas itu lebih dalam satu-satu gitu. Tapi satu laginya minggu depan gitu. Jadi Smartizen yang penasaran, Smartizen please banget tetap stay tune di 106 Dia Tirta biar materinya nggak kayak tamat gitu ya, harusnya bersambung. Nah, sekarang Pak Husnan juga sudah berada di tengah-tengah kita nih Smartizen. Coba kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Husnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sehat. Sehat. Iya. Sehat. Betul, masih di tengah-tengah pandemi ya, again and again nih, nggak selesai ya pandeminya. Ya, Aduh. insya Allah itu semua menjadi apa ya namanya alat atau media memperkuat diri kita, meningkatkan keimanan kita. Betul. Semakin menjaga kesehatan, menjaga keimanan, terus Kita harus ambil hikmahnya terus. betul. Aduh, kalau nggak diambil hikmahnya ya terus bakalan stres, terus juga overthinking terus-terusan gitu kan. Habis itu sambat, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu kan ya. Padahal kita harus banget beradab dalam melontarkan kata-kata gitu. Even itu untuk diri sendiri, apalagi khususnya untuk orang lain gitu. Nah, tadi aku udah bilang nih Pak Husnan, kita mau melanjutkan obrolan minggu lalu seputar kaulan sadida gitu ya kan. Prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Betul sekali. Nah, kan minggu lalu Pak Husnan sudah menyampaikan kalau itu ada banyak tuh prinsip-prinsipnya. Yang pertama hari ini mau dibahasnya tentang yang mana nih? Hari ini kita bahas kaulan sadidanya. Oke. Depan kita bahas kaulan karimah, kaulan layyina, Hmm, kaulan ma'rufah, kaulan maisura, kaulan baligh. Ada 6 itu ya. Betul, Ica sampai lupa. Prinsip-prinsip komunikasi dalam Betul, Ica sampai lupa, banyak banget soalnya. Mari kita sama-sama refresh dan remind lagi ya Smartizen. Iya. Nah, kenapa sih kaulan sadida ini menjadi prinsip ilmu komunikasi? komunikasi yang Islami. Betul. Karena ini ya sebenarnya ada 6 tadi ya. Mm-mm. Ini salah satu saja Mm-mm. dari prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Ya. Kaulan sadida itu adalah perintah atau prinsip yang mengajarkan umat Islam atau kita semua untuk selalu berkata dengan benar. Betul. Karena secara bahasa kaulan sadida itu berarti perkataan yang benar. Ya, perkataan yang benar. Nah, tapi saking pentingnya kaulan sadida ini, ya, ini tercantum dalam Quran. Ya, dalam Quran itu ada 2 ayat yang mencantumkan kata kaulan sadida. Pertama di surat An-Nisa ayat 9, yang kedua di surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, saya bacakan yang pertama ya. Boleh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Wa yakhsha, dan hendaklah khawatir. Kira itu benar artinya khawatir. Hendaklah takut. Alladzina, orang-orang law taraku, law ya. Kalaupun, law itu kalau, jika kan. Kalau dalam bahasa ada kata walau, dari kata walau. Jikalau, oh, oke, walau, iya. Dan kalaupun, laut, dan kalaulah mereka meninggalkan.
ja'alna min khalfihim, dari punggung mereka atau dari belakang mereka, Mm-mm. dzurriyyatan di'afa, keturunan yang lemah. Mhm. Khaufu alaihim, hendaklah mereka takut, fayattaqullaha, maka bertakwalah mereka kepada Allah, wa yaqulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang benar. Benar. Nah, sedangkan di surat yang lain, surat Al-Ahzab ayat 70 berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Mm-mm. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Nah, semua ulama, sebagian besar ulama mengartikan kata sadida di sini artinya perkataan yang benar. Mm-mm. Tapi kalau kita lihat konteks dalam ayat 2 ayat tadi, ya, beberapa mufassir atau ahli tafsir mengatakan bahwa qaulan sadida pada surat An-Nisa ayat 9 itu dikaitkan dengan pemeliharaan anak yatim atau pemeliharaan generasi turunan-turunan yang sehat, Mm-mm. sejahtera. Mhm. Sejahtera ini berarti sejahtera dalam arti pendidikannya, sejahtera dalam arti ekonominya, Mm-mm. sejahtera dalam arti mentalnya, ya, fisiknya sehat dan sebagainya. Semuanya ya. Mhm. Semuanya. Mhm. Bahwa hendaklah khawatir orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang tidak sejahtera, Mm-mm. lemah, Mhm. lemah akal, lemah pikir, lemah fisik, ya, Semua ya. Lalu setelah Allah menyatakan demikian, Mm-mm. Allah memerintahkan kita untuk bertakwa dan berkata dengan perkataan yang Benar. Maka perkataan yang benar di sini itu dikaitkan dengan keberlangsungan generasi. Nah, maka juga para ulama Mm. mengaitkan demikian sehingga qaulan sadida diartikan juga selain berkata yang benar, juga perkataan yang membawa orang menjadi benar, gitu kan? Mm-mm. Yang mendidik, yang menyiapkan para generasi menjadi kuat. Ya, membawa kemaslahatan gitu ya. Generasi selanjutnya. Mm-mm. Maka qaulan sadida itu juga dapat dikaitkan dengan pendidikan, dengan penyiapan generasi yang kuat. Mhm. Nah, sedangkan Al-Ahzab ayat 70, ya, para ulama mengaitkan kata qaulan sadida itu terkait dengan pembaikan amal, Mm-mm. pengampunan dosa dan keberuntungan yang besar. Mm-mm. Nah, bahwa qaulan sadida merupakan hal yang tak terpisahkan dari takwa. Karena kalau di sini dalam Al-Ahzab ayat 70, ya, hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan berkata dengan perkataan yang benar. Nah, ayat berikutnya lagi itu lebih menjelaskan bagaimana kalau kita melakukan takwa dan perkataan yang benar, maka Allah akan mengampuni dosa kita, Mhm. yang membaikkan amal kita, Mm-mm. dan kita mendapatkan keuntungan menjadi orang-orang yang beruntung. Maka diartikanlah kemudian bahwa perkataan yang benar itu tidak terpisahkan dari takwa itu sendiri. Mm-mm. Nah, bahkan kalau kita lihat dalam tafsir Al-Misbah, Oke. Mm-mm. Profesor Quraisyhab mengatakan qaulan sadida itu dapat diartikan pembicaraan, ucapan atau perkataan yang benar. Nah, benar apanya? Benar substansinya, Mhm. maupun benar isi pesannya, maupun redaksi tata bahasanya. Mm. Jadi benar substansi itu kan berarti ya kita tidak boleh mengatakan yang salah kepada generasi di bawah kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mesti menunjukkan bahwa yang benar adalah benar, yang Salah adalah salah. Nah, itulah dalam rangka membangun generasi yang kuat, gitu kan. Mhm. Kita mesti menunjukkan dunia itu seperti ini adanya, dan kita mesti mengajarkan orang untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu menurut Al-Misbah. Tidak hanya benar secara isi, Mm-mm. juga benar secara Bahasa. juga. Ya, tidak boleh dengan kata-kata yang apa ya, yang memiliki makna ganda, berbelit-belit, Ambigu, bertele-tele gitu ya. dan sebagainya. Maka para mufassir kemudian lebih mengerincikan lagi qaulan sadida itu jujur, tidak bohong, Iya. tidak berbelit-belit, ya, bahasa yang juga diartikan dengan mendidik generasi yang kuat dan selalu berorientasi kepada kebenaran. Jadi kuat di sini artinya juga generasi yang mau terus membela keadilan, mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Nah, makanya kalau tanya mengapa ini penting, ya, qaulan sadida merupakan poros bagaimana kita berkata itu harus benar secara substansi dan benar secara kata, secara bahasa, secara redaksi. Karena kebenaran yang kita sampaikan terkait dengan penguatan generasi di masa yang akan datang. Kebenaran yang kita sampaikan terkait dengan ketakwaan kita kepada Allah. Prinsipnya kenapa qaulan sadida itu menjadi salah satu bagian yang penting, prinsip
Oke, jadi Smartizen kalau misalkan kita merasa kita adalah orang yang takwa kepada Allah gitu, berarti kita juga harus berkata yang benar, yang baik, yang jujur. Yang mana kalau misalkan kita sudah bertakwa kepada Allah, insya Allah kita akan menemukan jalan menuju surganya. Seperti satu musik dari Neon Junior, Jalan Surgamu. Ditemenin sama ya Nabi, salam malaika dari Maher Zain ya Smartizen. Aduh, kalau kita ingat-ingat Nabi ya Rasulullah, beliau itu pasti bertutur kata yang baik ya kan, bertutur kata yang benar, karena memang itu sudah harusnya dijadikan prinsip dalam berkomunikasi atau komunikasi Islami. Nah, tadi juga kita sudah mengetahui kalau kaulan sadidan itu kan berarti pembicaraan atau ucapan atau kata-kata kita yang benar, baik itu dari segi substansi ataupun dari segi kata-kata atau secara tata bahasanya gitu. Dan itu memang sangat penting karena kaulan sadidan juga sangat erat kaitannya dengan ketakwaan kita nih Smartizen. Nah, ngomong-ngomong soal ketakwaan, itu kan berarti harus banget tuh. Makanya sekarang Isya mau tanya nih sama Pak Husnan. Gimana nih Pak Husnan cara kita untuk mempertahankan prinsip kaulan sadidan dalam kehidupan kita sehari-hari? Namanya manusia kadang-kadang tuh suka hilaf gitu. Iya. Baik, pertanyaan sangat baik sebetulnya. Bagus sekali yang disampaikan terkait dengan bagaimana cara kita mempertahankan supaya kita tetap melakukan kaulan sadidah. Nah, yang pertama dalam hukum Islam, dalam fikih itu, dalam usul fikih itu ada kaidah ya. Kaidah usul Islam, usul fikih, perintah atas suatu hukum berarti perintah atas sarana atau fasilitas yang membuat hukum itu dapat dilaksanakan. Seperti kalau kita diperintahkan berwudu, syarat wudu itu mesti pakai air yang suci, berarti perintah juga untuk mengadakan air yang suci. Betul. Sebetulnya ketika kita bicara tentang kaulan sadidah yang artinya perkataan yang benar, pasti perkataan yang benar yang isinya itu benar. Nyuruh orang tidak buang sampah sembarangan itu kan substansinya benar. Ingat tata caranya yang baik. Terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya, misalkan gitu kan. Itu kan benar secara substansi, benar juga secara bahasanya. Ya kan? Perintah untuk tidak korupsi, ya kan? Itu kan benar mengatakan tidak korupsi. Nah, tapi berarti kalau kita diperintahkan untuk mengatakan yang benar, maka wajib juga bagi kita untuk menjadi orang yang benar. Bener dulu kitanya ya. Kita disuruh mengatakan yang benar, tapi kitanya tidak menjadi insan, tidak menjadi orang yang melaksanakan yang benar itu. Ya kan? Ada ayat Quran yang populer kan, kabura maqtan indallahi ayaqul mala taf'alun. Kebencian atau kemurkaan besar ya Allah bagi orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dikerjakan, kan gitu ya. Maka otomatis ya jauh sebelum kita mempertahankan bagaimana tata kaulan sadidah, maka cara yang paling baik mempertahankan kaulan sadidah itu adalah kitanya harus berlatih, harus berupaya menjadi orang yang baik pula, benar pula, betul. Atau jangan-jangan ya bisa juga dibalik, bagaimana saya kan belum sanggup melakukan yang benar, berkata yang benar, atau jangan-jangan kita rubah. Jadikanlah kaulan sadidah, kebiasaan berkata yang benar, sebagai alat melatih diri kita untuk menjadi orang yang benar. Betul, bisa. Iya. Belum sanggup ya 100% mengatakan yang benar, misalnya berbuat yang benar, tapi kalau kita sering mengatakan yang benar, mungkin kita jadi terbiasa. Betul, kita jadi iya. Ngomong itu ya, masa kita nggak melakukan? Iya. Kita sudah sering ngomong jangan korupsi, maka kita jadi korupsi. Jangan berzina, maka masa kita jadi berzina, kita sudah sering ngomong. Nah, siapa tahu itu. Jadi pada intinya, bagaimana cara mempertahankannya? Ya itulah disebut dengan riyadhah. Betul, latihan. Kebiasaan. Nah, kita mesti berlatih dan membiasakan diri untuk yang memang otomatis tidak selalu setiap saat kita lurus ya, kadang-kadang ada masa-masanya kita melemah iman. Itu dia. Ada godaan-godaan, ada belokan-belokan. Tapi kalau kita menjadikan itu sebagai latihan, maka kita mesti menyempatkan waktu untuk mengevaluasi. Nah, latihan itu harus ada evaluasinya. Betul, ya, supaya kita tahu apa kekurangan hari ini. Kita berkomitmen lagi untuk memperbaikinya di hari kemudian. Makanya di
sarana kita mengevaluasi apa kekurangan-kekurangan kita di hari ini, misalkan begitu. Maka untuk melatih perkataan yang benar, kita mesti sering berintrospeksi tentang perkataan-perkataan kita sebelumnya. Dan kemudian itu namanya introspeksi ya. Kemudian berintrospeksi, mempersiapkan perkataan-perkataan kita besok. Oke. Retrospeksi. Penyesalan itu kan datangnya belakangan. Iya, karena kalau di awal pendaftaran. Nah, kalau dalam Islam etika itu ada introspeksi, ada retrospeksi, ada prospeksi. Kalau retrospeksi melihat yang sudah lalu, prospektif melihat yang akan datang. Nah, tapi kita bisa mempersiapkan yang akan datang dengan melatih diri kita mengevaluasi apa yang sudah terjadi. Retrospektif, itu retrospektif, sedangkan ke depan namanya prospektif. Nah, itu ada retrospektif, ada prospektif. Nah, itu mesti dilatihkan. Nah, yang kedua tentu saja yang paling penting cara kita mempertahankan kaulan sadidah ya kita bergaulnya, ya berinteraksinya dengan orang-orang di lingkungan orang-orang yang benar juga. Nah, sehingga kita terbiasa. Pembiasaan itu hanya akan terjadi kalau kita terbiasa bergaul dengan orang-orang yang benar. Nah, kalau sudah biasa menjadi benar, maka berkata pun juga akan benar. Pertama kita berlatih, tidak lelah berlatih, ya berintrospeksi di tengah latihan. Nah, yang ketiga kita terus merencanakan yang kedepannya. Kita bergaulnya di lingkungan orang-orang yang benar juga. Oke, Smartizen. Waduh, ini inspiring banget dan banyak banget insight positifnya. Ya iya dong, Kumadai selalu memberikan insight yang positif tentunya. Semoga apa yang disampaikan sama Pak Usnan hari ini bisa mulai menginspirasi kita untuk ayo kita berbuat berkata yang benar, berkaulan sadidah gitu. Karena kita udah disampaikan juga pentingnya dan bagaimana cara mempertahankannya gitu. Dan sesaat lagi kita akan menantikan azan maghrib. Diawali dengan damai bersamamunya Gigi di jam keduanya kita ya Smartizen. Balik lagi bareng sama Ica di Kumadai Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam yang nemenin sampai Smartizen sampai jam 7 switches. Ya sekitar 30 menit lagi ya aku bisa nemenin kamu-kamu semua nih Smartizen. Dan sekarang aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Smartizen semua yang menjalankan. Dan please banget aku juga mau announce, mau mengimbau buat teman-teman kan jadinya Smartizen kan temen aku. Buat Smartizen yang mungkin sekarang tuh lagi ada di jalan gitu kan ya, pulang dari beraktivitas atau pulang dari manapun deh ya, dari kamu abis bepergian gitu, sekarang lagi di jalan, lagi dengerin aku juga lagi siaran di jalan, di mobil, di motor, di manapun deh ya. Please banget hati-hati kalau lagi di jalan pulang, jangan ngebut-ngebut, banyak banget keluarga yang nungguin kamu di rumah ya. Dan sekarang waktunya aku mau kasih review buat Smartizen semua tentang apa-apa aja yang kita diskusiin hari ini bareng sama Pak Husnan terkait prinsip kaulan sadidah dalam komunikasi Islami gitu. Yes, jadi si kaulan sadidah ini juga sebenarnya sudah banyak ada beberapa disebut di Al-Quran. Salah duanya nih, yalah salah duanya ya kan. Salah duanya ada di Quran Surat An-Nisa ayat 9 dan juga Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 gitu. Yang mana menerangkan bahwa kaulan sadidah ini pada intinya adalah berarti pembicaraan, ucapan atau perkataan yang benar nih Smartizen. Baik itu dari segi substansi, dari segi materi, dari segi isi gitu ya, dari segi pesan maupun dari tata bahasa atau redaksinya gitu. Dan dalam kedua ayat tersebut disampaikan bahwa kata-kata yang benar itu maksudnya adalah kata-kata yang nantinya bisa jadi kebaikan dan juga kemaslahatan semua orang gitu, khususnya untuk kamu. Nah kalau misalkan boleh aku tambahin, ini dari hadis riwayat muttafaq alaih ini juga menyebutkan bahwa hendaklah kamu berpegang kepada kebenaran atau syidik gitu ya, karena sesungguhnya kebenaran itu memimpin kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Nah itu perlu digaris bawah tuh ya, membawa kita ke surga. Karena kaulan sadidah atau perkataan yang benar itu juga
erat kaitannya dengan ketakwaan Smartizen. Jadi udah pasti dong harus banget jadi prinsip kita dalam hidup, dalam berkata-kata, dalam berbicara gitu ya. Dan gimana cara mempertahankannya? Dengan cara berlatih, kalau kata Pak Hustan tadi ya, dengan terus berlatih untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya masa kita nyuruh orang melakukan hal yang baik, nyuruh orang melakukan hal yang benar, tapi kita sendirinya tidak melakukan hal yang baik dan hal yang benar. Misal, jangan buang sampah sembarangan gitu kan, tapi kita masih buang sampah sembarangan, jangan dong gitu kan. Jadi latihlah diri kita untuk terus bersikap baik, bersikap benar, tapi juga sebelum berkata yang benar juga. Jadi apa ya, introspeksi diri kita dulu, diri kitanya dulu, apa ya, refleksi juga. Kalau tadi sih kalau kata Pak Husnan ada yang namanya, oh my god I'm so forget, ada yang namanya kita cek dulu nih apa kesalahan-kesalahan yang ada di diri kita, lalu kemudian kita merencanakan nih apa-apa saja yang akan kita lakukan yang baik-baik pastinya gitu ya kan. Kemudian atau mungkin bisa juga dengan kita selalu berkata atau berpesan yang baik dan benar, itu justru malah jadi trigger atau motivasi untuk kita untuk selalu melakukan hal-hal yang juga benar, hal-hal yang juga baik, kata-kata yang benar dan kata-kata yang baik. Semoga hari ini bisa bikin Smartizen lebih semangat untuk menjalankan Kaulan Sadidan dan menjadikan Kaulan Sadida tuh sebagai prinsip untuk berkomunikasi Islami gitu ya. Dan jadi reminder banget untuk selalu berkata yang baik, berkata yang benar, bersikap yang baik, yang benar, dan pastinya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Smartizen. Aduh gak berasa ini udah menit 55 di jam 6 sore ya. Itu waktunya Ica udah harus pamit. Tapi sebelum pamitan tadi diiringi dengan lagu dari Ya Allah yang dinyanyikan oleh Baim waktu Baim masih imut-imut gitu ya. Dan featuring juga dengan Teh Meli. Kalau Teh Meli dan juga Baim di lagu Ya Allah tersebut bilang kalau mencatat semuanya apa yang terjadi dalam buku hariannya. Aku harap hari ini Smartizen mencatat apa saja yang sudah kita diskusikan di hari ini, di hati, di pikiran, dicatatnya. Tapi juga bukan cuma dicatat ya, tapi juga pastinya harus diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. So I wanna say thank you so much buat Smartizen semua yang udah setia stay tune di 106 dia Untirta di Kumadai dari jam 5 sore tadi sampai sekarang ya. I'm sorry to say gitu ya, aku harus pamit dan mohon maaf juga kalau misalkan hari ini aku ada salah-salah kata. Well, see you again with me on Thursday. Tapi pastinya Smartizen akan ketemu dengan Kumadai setiap hari Senin sampai Jumat di jam 5 sampai jam 7 malam. Langsung saja aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.